semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ragam laras ilmiah dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian ragam bahasa. Jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi utama manusia yang berbentuk sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, bahasa juga itu memungkinkan manusia untuk menyampaikan isi hati, pikiran, dan tujuan kepada orang lain. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa itu memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Hampir seluruh aktivitas manusia itu melibatkan komunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, melalui bahasa juga manusia dapat memperoleh informasi, berbagai ilmu pengetahuan, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada hakikat bahasa. Jadi bahasa itu memiliki beberapa sifat utama yang menjadikan alat komunikasi yang efektif. Yang pertama ada mengerti, itu memungkinkan pemahaman antar individu. Lalu individual itu setiap orang memiliki gaya bahasa yang unik. Lalu kooperatif itu memfasilitasi kerjasama dan interaksi sosial. Lalu ada sebagai alat komunikasi itu digunakan dalam berbagai situasi, baik itu formal maupun informal. Lalu ada ragam bahasa dalam sosiolinguistik. Jadi ragam bahasa ini merupakan salah satu fenomena dalam sosiolinguistik. Nah, itu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan di masyarakat. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa. Itu yang pertama ada siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa komunikasi ditujukan, di mana dan kapan percakapan terjadi, dan apa tujuan komunikasi tersebut. Lalu ada ragam bahasa lisan dan tulisan. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan lisan dan tulisan. Nah, jadi kalau misalnya lisan itu adalah komunikasi langsung melibatkan suara. Ciri khasnya itu memiliki intonasi, nada, ekspresi. Nah, jadi misalnya kalau misalnya dia lagi marah, pasti nadanya akan tinggi. Lalu misalnya kalau senang, lagi sedih, pasti ada notasi nadanya sendiri gitu. Lalu kalau misalnya kita lagi marah, pasti ada ekspresinya kayak gitu kan. Kalau misalnya sedih kayak gitu kan. Nah, itu kayak gitu misalnya. Terus kalau misalnya ragam tulisan itu tuh lebih ke formal dan terstruktur sih. Nah, itu digunakan biasanya dalam dokumen resmi, buku, dan karya ilmiah. Nah, karena tidak disertai dengan intonasi dan ekspresi wajah. Ragam tulisan itu juga menggunakan tata bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Lalu ada ragam bahasa ilmiah dan non ilmiah nih. Jadi kalau misalnya ragam ilmiah itu digunakan dalam makalah, jurnal, skripsi, dan laporan penelitian. Kalau itu tuh menggunakan bahasa yang sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta. Tidak menggunakan bahasa yang emosional atau subjektif. Sedangkan ragam non ilmiah itu digunakan dalam karya sastra seperti cerpen, novel, dan anekdot. Itu tidak terikat oleh aturan kebahasaan yang ketat dan itu menggunakan bahasa yang fleksibel dan komunikatif. Lalu ada laras bahasa. Jadi laras bahasa itu adalah penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan bidang atau konteks tertentu. Jadi setiap bidang itu memiliki laras bahasa khas komunikasi menjadi lebih efektif. Jadi contohnya itu seperti laras akademik itu digunakan dalam jurnal ilmiah, makalah, dan penelitian. Lalu kalau untuk laras hukum itu digunakan untuk peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Lalu laras jurnalistik itu digunakan dalam berita dan artikel media massa. Ada lagi nih namanya itu adalah hakikat ejaan. Nah, jadi ejaan dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam penelitian bahasa secara tertulis. Itu tuh seperti penggunaan huruf besar dan kecil yang benar, lalu aturan pemisahan dan penggabungan kata, penggunaan tanda baca yang sesuai. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan ejaan. Jadi sistem ejaan bahasa Indonesia itu telah mengalami beberapa perubahan sejak awal penggunaannya. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen, itu pada tahun 1901. Itu sistem ejaan pertama yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Lalu ada ejaan Swandi itu pada tahun 1947.
itu penyederhanaannya dari ejaan sebelumnya yang lebih mendekati fonologi bahasa Indonesia. Lalu ada ejaan yang disempurnakan, itu adalah EYD pada tahun 1972, disepakati bersama Malaysia dan Singapura untuk menyeragamkan ejaan bahasa Melayu Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada ejaan bahasa Indonesia yaitu EBI pada tahun 2015, penyempurnaan terbaru yang bertujuan untuk menyederhanakan aturan ejaan. Jadi ada perbedaan tentang EYD dan EBI. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya EYD itu tidak mencantumkan huruf diftong E, dan penggunaan huruf tebal lebih luas dalam berbagai konteks. Sedangkan EBI itu menambahkan huruf diftong EI dalam sistem ejaan, menyederhanakan aturan penggunaan huruf tebal hanya digunakan untuk judul dan penekanan kata tertentu. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan kita tadi itu bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi dalam penggunaannya. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi lisan dan tulisan. Nah, serta ilmiah dan non-ilmiah. Jadi laras bahasa itu membantu dalam menyesuaikan pemilihan kata dan struktur kalimat agar sesuai dengan bidang tertentu. Sementara itu, ejaan mengalami perkembangan dari masa ke masa agar lebih sesuai dengan kebutuhan komunikasi tertulis. Pemahaman yang baik tentang ragam bahasa, laras bahasa, dan ejaan itu sangat penting agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan berbagai konteks komunikasi. Jadi itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Thanks for watching. Bye.